Shalom, selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai sejahtera dan sukacita Roh Kudus kiranya senantiasa melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Pada kesempatan kali ini kita akan merenungkan tentang cara mengatasi rasa sendiri dan kesepian. Di dalam kitab Ulangan pasal 31 ayat yang ke-8 tertulis demikian. Firman Tuhan, sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Saudara yang dikasihi Tuhan, perasaan sendiri dan kesepian seringkali menimpa, apalagi bila seseorang terus-menerus berada dalam kesendirian. Namun saudara yang dikasihi Tuhan, perasaan sendiri dan kesepian itu sesungguhnya bukan disebabkan karena tidak punya teman, sebab memiliki teman, punya banyak aktivitas di keramaian, tidak menjamin seseorang bisa lepas dari perasaan kesepian. Kita dapat belajar dari Daud yang selalu menggembalakan domba di padang. Dia berada dalam suasana kesendirian, tetapi dia tidak merasa sendiri. Jadi apa sebenarnya masalahnya, saudara? Masalahnya yang utama ada di dalam hati kita. Oleh karena itu, saudara, ada 3 hal yang akan saya bagikan pada kesempatan kali ini. Yang pertama adalah, milikilah pemahaman yang benar. Saudara berharga, dikasihi, dan disertai oleh Tuhan. Firman-Nya berkata bahwa Ia tidak pernah meninggalkan kita sendirian. Yohanes pasal 15 ayat 14 berkata, kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Tuhan Yesus menyebut murid-muridnya sebagai sahabat. Dan kita termasuk murid-murid Tuhan adalah sahabat Tuhan Yesus. Kita adalah sahabatnya, saudara. Oleh karenanya kita punya sahabat yang selalu ada bersama kita, yaitu Tuhan Yesus. Kita tidak sendirian, saudara. Dalam Yohanes 14 ayat 16-17, Tuhan Yesus berkata, aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam kita ada Roh Kudus, yaitu Roh Allah, Roh Tuhan sendiri, yang senantiasa menyertai kita. Kita tidak pernah sendirian sebab Tuhan ada bersama kita. Saudara tidak sendirian, Tuhan selalu ada bersama saudara. Roh Kudus diam di dalam saudara. Itulah, saudara, yang harus kita sadari. Saudara harus menyadari bahwa ada Tuhan yang selalu bersama-sama dengan saudara, yang tidak pernah membiarkan saudara sendiri. Yang kedua, saudara, milikilah hubungan yang erat dengan Tuhan. Sebagai sahabat Tuhan, maka kita memiliki komunikasi yang erat dengan Tuhan. Sebagaimana sahabat selalu berbincang, tertawa, sharing cerita, demikianlah halnya kita dengan Tuhan Yesus. Kita dapat bercerita dengan Dia tentang berbagai hal, share masalah yang kita hadapi. Doa tidak selalu harus tutup mata. Kita dapat berdoa dan berbicara kepada Tuhan dengan buka mata saat kita di rumah, di dapur lagi memasak, atau di kantor sedang mengerjakan tugas, di sekolah, di gunung, di laut atau di darat, dan dimanapun juga. Kita dapat selalu berbicara dengan Tuhan karena Ia adalah sahabat kita. Bacalah surat dari Tuhan, yaitu Alkitab, karena itu adalah surat yang berisi pesan berharga bagi kita. Dan pekalah pada suaranya dalam hati kita melalui Roh Kudus-Nya. Suaranya begitu lembut dan penuh kasih. Saudara yang dikasihi Tuhan, bila saudara memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan, maka saudara akan merasakan kedamaian, sukacita. Saudara tidak akan merasa sendiri lagi, sebab senantiasa punya hubungan secara pribadi dengan Tuhan
Yang ketiga, saudara, milikilah sikap dan pandangan yang benar tentang sesama kita. Orang-orang di sekitar kita adalah sasaran dari kasih Tuhan melalui kita. Biarlah kita memandang mereka dengan kasih Tuhan. Seringkali kita merasa sendiri karena kita punya masalah hati dan pandangan yang salah terhadap orang-orang di sekeliling kita. Setelah kita punya pemahaman yang benar dan punya hubungan yang erat dengan Tuhan, maka jadikanlah diri kita sebagai pribadi yang membawa kasih dan sukacita Tuhan kepada orang-orang di sekitar kita, apalagi bagi mereka yang lemah dan butuh kekuatan rohani. Di dalam Yesaya 35 ayat 3, di situ dikatakan, kuatkanlah tangan yang lemah lesu dan teguhkanlah lutut yang goyah. Saudara bisa menguatkan orang-orang lain di sekitar saudara yang lemah, yang menderita. Bila dulu saudara berpikir, aku tidak punya teman, tidak ada yang mau berteman denganku. Sekarang ini, jadikanlah diri saudara teman bagi orang lain, terlebih khusus mereka yang menderita dan membutuhkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, renungkanlah firman Tuhan. Apakah selama ini saudara merasa kesepian? Kesepian saudara disebabkan oleh hati saudara. Firman Tuhan hari ini berkata bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara. Tuhan ada dan tinggal di dalam saudara. Milikilah hubungan yang erat dengan Tuhan. Berdoalah senantiasa dan bacalah firman-Nya. Milikilah sikap yang benar terhadap orang-orang di sekitar saudara. Saudara dikasihi Tuhan, saudara disertai Tuhan, saudara tidak sendiri, sebab ada Tuhan yang selalu bersama-sama dengan saudara. Dan Tuhan mau memakai saudara untuk menjadi saluran berkat Tuhan, membawa damai, membawa sukacita, membawa semangat bagi orang-orang di sekitar saudara. Puji Tuhan saudara, mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu yang memberikan kami sukacita, sebab kami tidak sendiri. Engkau selalu ada bersama kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami dan tidak pernah membiarkan kami. Engkau ada bersama kami dan Engkau di dalam kami. Terima kasih ya Bapa. Kami mengucap syukur sebab Engkau baik. Engkau adalah sahabat kami yang sejati, yang selalu dekat dengan kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Pelihara terus kami dengan kasih-Mu. Pimpin kami ya Tuhan untuk terus berjalan di dalam semangat dan di dalam kasih-Mu ya Tuhan, agar kami dapat menjadi saluran berkat dan membawa semangat bagi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu atas kami semua, atas setiap pendengar renungan ini, berkat-Mu atas mereka semuanya, sepanjang hari ini dan sepanjang hari-hari yang selanjutnya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat beraktivitas sepanjang hari ini dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.